masa jabatan tidak diatur dari 5 tahun ke 15 tahun. Digugat ke Mahkamah Konstitusi. Merekrut calon hakim tetap harus melalui prosedur. Sudah akan 2 periode 2000. bahwa untuk itu Wahidudin Di RPH. Jabatan masa pensiun sampai 70. Ada mobil BCV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami delegasi dari Universitas Gadjah Mada beranggotakan saya Risma Widiantari, Cynthia Sunario, dan Christian Todo akan mempresentasikan karya ilmiah populer kami dengan judul Meramu Paradigma Ambivalensi Quo Vadis Mahkamah Konstitusi Pasca Sahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Ikhtiar Konsolidasi atau Stimulus Politisasi. Berangkat dari landasan historis, Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi selaku eksekutor kekuasaan kehakiman, yang orientasinya adalah untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, penegakan konstitusi secara konstan dan bertanggung jawab, serta cita-cita mewujudkan keseimbangan dan kontrol antara lembaga negara. Maka, Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of Constitution dilimpahi wewenang berdasarkan pasal 10 ayat 1 UUD NRI, yang salah satunya adalah melakukan judicial review, di mana dalam status quo saat ini ramai menjadi diskursus publik berkenaan dengan sahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UUMK sejak 29 September lalu, yang klimaksnya adalah dilakukannya judicial review terkait substansi formil dan material yang dinilai problematik. Dalam substansi formil, undang-undang ini dinilai melanggar asas keterbukaan karena prosesnya tertutup, dilakukan dengan cepat, dan bahkan tidak termasuk dalam agenda prolegnas prioritas, melainkan hanya termasuk daftar kumulatif terbuka dalam prolegnas jangka menengah. Dan substansi formil yang kedua adalah tidak lengkapnya atau tidak rampungnya naskah akademik Undang-Undang Akuo karena tidak ada kajian teoritis, praktik empiris, evaluasi dan analisis, serta ketidakjelasan arah tujuan undang-undang ini. Dan pun yang kedua berkaitan dengan substansi pengujian material yang juga sentral menjadi diskursus publik. Substansi pertama berkaitan dengan syarat usia minimal hakim konstitusi, yakni 55 tahun, yang kemudian bertentangan dengan putusan MK nomor 7 tahun 2013 yang mensyaratkan batas usia 47 tahun. Dan pun ketentuan ini tidak dilandasi dengan adanya academic discourse, karena orientasinya adalah usia membuktikan kualitas kebijaksanaan. Padahal menurut studi, tidak ada relevansi antara batas usia dengan kebijaksanaan seseorang. Bahkan, kebijaksanaan akan turun seiring dengan turunnya atau depresiasi antara pengetahuan kognitif, daya ingat, dan juga kondisi fisik dari seseorang. Material yang kedua adalah masa jabatan hakim, yakni sampai usia 70 tahun atau maksimal selama 15 tahun, sehingga dihapuskannya aturan periodisasi yang rasionya adalah equality masa jabatan hakim konstitusi. Sejatinya, quo vadis Mahkamah Konstitusi akan diwujudkan dengan probabilitas diterima atau ditolaknya pengujian judicial review ini. Untuk dapat mengetahui bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi pasca disahkannya Undang-Undang MK Nomor 7 Tahun 2020, maka kita bisa menilik melalui sikap Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-Undang Akuo. Apakah Mahkamah Konstitusi nantinya akan menerima pengujian undang-undang tersebut atau malah menolak pengujian tersebut? Saya akan menjelaskan kepada Anda apa implikasi yang terjadi ketika Mahkamah Konstitusi melakukan penolakan terhadap pengujian Undang-Undang Akuo. 1. Implikasi yang terjadi ketika Mahkamah Konstitusi melakukan penolakan pengujian undang-undang dari segi formil. Ini akan berimplikasi memberikan akses kekuasaan berlebih terhadap lembaga legislatif. Karena pada nyatanya, Mahkamah Konstitusi dianggap gagal sebagai the Guardian of Constitution untuk menciptakan sistem check and balances antara badan legislatif dan pengawal konstitusi. Alhasil, ini akan memberikan akses kekuasaan yang besar terhadap badan legislatif dalam membentuk dan merubah perundang-undangan yang lebih ekstrim di masa depan. Dan ini pun mengakibatkan Mahkamah Konstitusi mendapatkan derogasi kepercayaan dari masyarakat, sehingga masyarakat menganggap Mahkamah Konstitusi bukan lagi lembaga yang independen, dan bukan lagi lembaga yang mencerminkan kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Yang kedua, ketika Mahkamah Konstitusi nantinya melakukan penolakan terhadap pengujian material, maka secara tidak langsung, Mahkamah Konstitusi seolah-olah memberikan gerbang terhadap hakim konstitusi untuk masuk dalam political instrumental environment. Artinya, Mahkamah Konstitusi seolah-olah memberikan lapangan yang luas terhadap hakim konstitusi dalam melakukan politisasi kelembagaan untuk mengamankan masa jabatan mereka. Secara tidak langsung, ini akan memberikan implikasi yang buruk di masa yang akan datang. Sebab, hakim-hakim yang duduk di Mahkamah Konstitusi nantinya adalah hakim-hakim dengan political interest dari setiap lembaga. Ini pula yang akan memberikan dampak buruk, sehingga Mahkamah Konstitusi nantinya di kemudian hari akan memberikan beberapa putusan dari perkara yang hanya menguntungkan golongan-golongan tertentu. Bahkan, hal ini bisa dilihat tentang dihapuskannya uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test melalui mekanisme periodisasi yang ada pada undang-undang lama yang sudah dihapuskan. Secara tidak langsung, ini akan berimplikasi menderogasi independensi dari Mahkamah Konstitusi dan merobohkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dua penolakan tersebut dapat membuktikan bahwa ketika Mahkamah Konstitusi nantinya melakukan penolakan secara formil maupun secara material, maka akan berimplikasi terhadap Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi akan merobohkan independensinya. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi akan melunturkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi akan menciptakan hakim yang tidak kredibel. Inilah yang akan terwujud ketika Mahkamah Konstitusi melakukan penolakan terhadap uji Undang-Undang Aku. Beralih pada probabilitas akseptasi atau pengabulan judicial review, tidak adanya lembaga lain yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk dapat menggantikan tugas dan wewenang MK dalam memutus perkara terhadap Undang-Undang Dasar, menjadikan MK sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi atau the sole judicial interpreter of the Constitution. Meski terdapat asas nemo judex idoneus impropria causa, di mana hakim tidak boleh menyidangkan perkara yang terkait dirinya, tidak serta-merta menegasikan kewenangan MK untuk menguji perkara, dikarenakan objek perkaranya termasuk yurisdiksi konstitusional yang menyangkut kepentingan publik, yang merupakan kepentingan pertama dan utama. Kedua hal inilah yang dapat menjustifikasi MK untuk memeriksa perkara. Bagaimana Quo Vadis MK jika mengabulkan permohonan judicial review ini? Sudargo Gautama menyatakan bahwa yang memiliki kekuasaan sekalipun tidak boleh menerobos ketentuan hukum positif. Artinya, ketika MK melakukan akseptasi judicial review, maka MK akan mempertahankan dan memperkuat identitasnya sebagai the guardian of constitution, sebab MK menjalankan kewenangannya sesuai rel perundang-undangan. Mengapa akan memperkuat MK? Hal ini karena secara material dan formil, Undang-Undang Aku tidak memenuhi syarat pembentukan undang-undang yang baik. Standing position MK ini juga sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat bahwa MK terafiliasi kepentingan politik. Pada waktu yang tepat dan sesuai dengan prosedur yang tepat, beberapa gagasan yang dapat dijadikan substansi material dalam perubahan Undang-Undang MK nantinya. Pertama, melakukan perbaikan rekrutmen hakim dengan cara memperbaiki mekanisme dan standar, seperti menyamakan persyaratan calon hakim antara DPR, Presiden, dan MA agar didapat keseimbangan kualitas dan kapabilitas hakim. Kedua, mengadakan konsultasi konstitusi sebelum proses legislasi, agar proses legislasi yang bermasalah di kemudian hari dapat diminimalisir bahkan tidak lagi terjadi. Ketiga, mengadakan forum konstitusi agar aspirasi masyarakat dapat tersaring. Tiga aspek ini yang sejatinya dibutuhkan agar Quo Vadis MK lebih kokoh, kuat dan teguh berlandaskan konstitusi dan demokrasi dalam menghadapi lika-liku persoalan tata negara. Indonesia menjunjung tinggi demokrasi dengan institusi penjaga dan penegak konstitusi agung dalam marwah independensi yang saat ini perlahan mulai diintervensi. Semoga kebijaksanaan mengantarkan hakim Mahkamah Konstitusi pada Quo Vadis yang baik di masa depan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam konstitusi.